warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Rata Taliha dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan, ketiga prinsip menurut Ki Hajar Dewantara, dan tantangan penerapan prinsip tersebut, serta refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Yuk, kita bahas sama-sama. Ketika berbicara tentang pendidikan, kita tidak hanya membahas tentang kegiatan belajar mengajar di kelas saja, tapi juga membahas dasar-dasar yang menjadi penopang seluruh proses pendidikan. Dasar atau penopang tersebut sering disebut sebagai pilar pendidikan. Pilar pendidikan dapat diibaratkan sebagai tiang pada sebuah bangunan. Jadi, jika tiangnya kuat, maka bangunannya juga akan berdiri kokoh. Begitu pula dengan suatu pendidikan. Jika pilar-pilar pendidikannya kuat, maka proses pendidikannya akan berjalan lebih baik dan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi perkembangan zaman saat ini. Salah satu tokoh yang memberikan dasar penting bagi pendidikan di Indonesia ada Ki Hajar Dewantara. Beliau ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Pemikiran beliau dikenal melalui 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini menjadi pedoman bagi dunia pendidikan. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tolodo, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani. Prinsip yang pertama ada Ki Ngarso Sung Tolodo, artinya di depan memberi teladan. Melalui prinsip ini, seorang guru diharapkan mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Seorang guru tidak hanya cukup mengajarkan teori atau materi pembelajaran saja, tapi juga harus menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Misalnya, guru menunjukkan bahwa disiplin dengan datang tepat waktu, bersikap jujur dalam setiap tindakan, bentuk berkata yang sopan, serta menghargai orang lain. Ketika peserta didik melihat contoh yang baik dari gurunya, maka mereka akan mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai positif terhadap kehidupan sehari-harinya. Lalu prinsip yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dalam prinsip ini, guru berada di tengah-tengah peserta didik sebagai pendamping dan motivator. Guru tidak hanya berperan sebagai sumber informasi saja, tapi juga membantu peserta didik untuk membangun potensi yang mereka miliki. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berpendapat, serta mendorong mereka agar tetap semangat dalam belajar. Jadi, peserta didik ini merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu prinsip yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setelah pendidik memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, guru juga perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang secara mandiri. Guru tetap memberikan arahan dan dukungan, tapi tidak selalu mendominasi ketika pembelajaran. Jadi, peserta didik ini diberikan ruang untuk berpikir, berkreasi, serta menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan cara ini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini. Di era digital saat ini, ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga melalui berbagai media digital, platform, pembelajaran daring. Jadi, dalam kondisi seperti itu, guru juga harus tetap menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Guru perlu menunjukkan bagaimana nih menggunakan internet dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip Ing Ngarso Sung Tolodo di era digital saat ini.
Selain itu, guru juga harus mampu membangun semangat belajar peserta didik meskipun proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Jadi, guru di sini dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui diskusi virtual, video pembelajaran, maupun berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi, upaya tersebut ini merupakan bentuk penerapan prinsip Ing Madya Mangunkarso. Sementara itu, prinsip Tuturian Dayani dapat diterapkan melalui kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar digital yang tersedia saat ini, sambil tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari gurunya juga. Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut di era digital ini menghadapi berbagai tantangan pastinya. Salah satunya adanya mudahnya akses yang dari berbagai informasi yang belum tentu benar dan juga belum tentu bermanfaat. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial antara peserta didik dan juga mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Lalu tantangan lainnya adalah masih adanya kesenjangan akses teknologi serta kemampuan literasi digital yang berbeda-beda antara peserta didik maupun gurunya. Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik, pendamping, sekaligus teladan menjadi semakin penting untuk peserta didik. Jika kita lihat berbagai persoalan pendidikan yang terjadi saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, rendahnya literasi, hingga kurangnya kemandirian dalam belajar, maka pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat menjadi salah satu solusi yang relevan. Jadi pendidikan ini tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademi aja, tapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, beretika, dan mampu hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi secara bijaksana. Jadi, pilar pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern saat ini. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi guru dalam mendidik generasi masa depan agar tidak hanya cerdas secara intelektual, memiliki karakter yang kuat, mampu berpikir kritis, serta siap menghadapi berbagai tantangan di era digital. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, pendidikan di Indonesia ini diharapkan menghasilkan generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia juga. Dengan demikian, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.